Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngobrolin handphone yang satu ini, Poco M3. Satu buah handphone yang harganya lumayan terjangkau, terus juga speknya bagus dan overall experience bagus. Tapi kenapa gue berharap si Poco M3 ini tidak menjadi satu buah handphone yang new normal untuk handphone-handphone entry level berikutnya? Ayo kita obrolin. Oke, Poco M3 ini gue beli sendiri, tapi dengan bantuan dari teman-teman Xiaomi Indonesia, gue berhasil mendapatkan F-code dari mereka. Jadi gue nge-secure satu buah device untuk gue bikin videonya, gue review, dan kita obrolin lebih lanjut. First impression gue megang handphone ini rasanya emang seneng banget. Kenapa seneng? Karena gue suka sama desain dari handphone ini. Warna kuningnya pop, bagian belakangnya bagus dengan kamera cover yang oversize. Bahkan branding Poco yang besar pun di sini gue jadi tidak keberatan. Untuk desain back covernya sendiri, si Poco M3 ini ada tekstur yang katanya memberikan impact anti-sidik jari. For the first time, gue bisa bilang yang namanya anti-sidik jari di cover belakang handphone itu sesuai antara yang dipromoin dengan yang kita dapetin. Secara spesifikasi sendiri, HP ini oke lah untuk harga 1899 menggunakan Snapdragon 662, perpaduan RAM dan storage 464 atau 6128, layarnya IPS LCD 6,53 inci dot drop design, dilindungi Corning Gorilla Glass 3, baterainya 6000 mAh, support 18 watt fast charging, dual speaker, MIUI 12 for Poco dengan basis Android 10, kamera belakangnya sudah triple setup, 48 megapiksel main kamera, 2 megapiksel makro kamera dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya 8 megapiksel. Seperti tadi yang gue bilang, untuk spesifikasi dari si Poco M3 ini decent dibandingkan dengan harganya. Kalau ada yang bilang, gimana bang dibandingin sama Redmi Note 7 atau Redmi Note 8, itu sepertinya lebih worth it. Mungkin iya, dan silahkan kalau lo memilih handphone itu, tapi yang pasti kalau buat sekarang, gue pengen eksklusif ngomongin device yang ini dulu tanpa membanding-bandingkan dengan saudaranya atau bahkan dengan handphone lain terlebih dahulu. Rasa handphone ini di tangan emang lebar, tapi rasanya tidak sebulky atau setebal yang gue perkirakan. Padahal secara spesifikasi dimensinya sendiri lumayan ya, tebalnya 9,6 mili. By the way, fix buat gue HP ini lebih nyaman digunakan menggunakan dua tangan, walaupun kalau main lebih banyak di bagian sepertiga bawah handphone, pengoperasian dengan satu tangan masih oke-oke aja. Jadi be mindful dengan penempatan icon, terutama yang ada di home screen. Untuk masalah layar sendiri, yang gue pegang ini nggak ada bleeding, tapi bagian hitam-hitam masuk di pinggir layar emang ada, tapi sedikit aja. However, satu hal yang gue perhatiin di sini adalah pewarnaan dari layar Poco M3 agak sedikit berbeda ya dengan handphone kebanyakan. Beberapa video yang gue tonton jadi terkesan lebih bright dan juga lebih atau terlalu tajam. Mungkin ini jatuhnya adalah selera pribadi ya, karena emang gue sendiri lebih suka yang gambarnya agak sedikit soft, agak lebih cinema atau filmic dibandingin yang over sharpen. Dan untuk pertama kalinya gue ngeliat ada chipset Snapdragon tapi menghasilkan pewarnaan dan juga ketajaman layar seperti yang dimiliki oleh Poco M3 ini. Di bagian speaker, walau Poco M3 ini sudah menggunakan double speaker, cuman ingat harga handphonenya 1 jutaan, jadi tentu kualitas suaranya cenderung banyak di treble dan juga mid aja, di bass sedikit sekali. Sebenarnya hal ini bisa dibilang expected, tapi ya kalau lo pengen gaya-gayaan punya handphone 1 jutaan sudah dual speaker, si Poco M3 ini sudah memberikan fasilitas itu. Untuk performa harian, gue ngerasa handphone ini berjalan aman-aman aja, walaupun emang gue tahu ya, penggunaan Snapdragon 662 itu berarti handphone ini bukan yang paling wah secara teknologi dan juga secara performa dan segala macamnya. Tapi seperti yang tadi gue bilang, jalannya aman-aman aja. Untuk membuka aplikasi, handphone ini bukan yang paling gegas, tapi juga nggak lelet-lelet banget. Untuk main game, surprisingly, dipakai main Call of Duty Mobile, hasilnya lumayan baik ya. Responsivitas layarnya juga menurut gue tergolong aman, walaupun kalau gue coba cek pakai aplikasi Hardware Info, secara responsivitas bukan yang terbaik. Tapi pas lagi dipakai main, jatuhnya masih menyenangkan. Jadi ya, device yang cukup unik. Di bagian baterai, potensi baterai 6000 mAh Poco M3 ini emang luar biasa ya. Gue nonton YouTube 1 jam full HD
Menggunakan koneksi GSM itu menghabiskan daya sekitar 9%, 1 jam 27 menit. Dan ini konsisten. Gua nyoba lagi, hasilnya segitu lagi. Nyoba lagi, hasilnya segitu lagi. Jadi ya, hitungannya ketahanan baterainya punya potensi yang cukup bagus. Untuk waktu ngecharge-nya sendiri, koneksi listrik di rumah gue sepertinya agak bermasalah ya, karena memakan waktu sekitar 2 jam lebih menuju 3 jam, which I'm pretty sure dengan fast charging 18 watt harusnya ngisi daya 6000 mAh tidak selama itu. Di bagian kamera, Poco M3 ini emang bukan yang paling powerful, tapi kamera 48 megapikselnya ini bisa dibilang menarik. Bisa ngambil gambar high res, dan secara dynamic range, ini juga menarik ya. Beberapa foto gue mendapatkan gambar yang terlihat dynamic range-nya terbatas, tapi di foto-foto lain terlihat cukup luas. Jadi please do be mindful untuk mengambil foto, tahu titik mana yang emang pengen di-expose lebih baik. Dari sisi video, nah ini yang menarik sebenarnya, karena si Poco M3 ini walaupun tidak punya stabilisasi, tapi untuk hasil gambarnya menurut gue udah lumayan banget di kelasannya. Nggak ketinggalan ada mode Pro juga di aplikasi kameranya yang ngebikin kita bisa mengekspos dengan lebih proper untuk video-video yang pengen kita bikin. By the end of the day, Poco M3 ini emang sesuai dengan namanya ya, handphone entry level. Tapi apakah dia entry level killer? Nah, ini bisa gue bilang di awal tahun 2021 atau mungkin dari pertengahan 2020 ke awal 2021, iya. Poco M3 is actually an entry level killer. Tapi kalau kita ngelihat di tahun 2021 ini kan masih panjang ya. Jadi ya kita lihatlah sepak terjangnya si Poco M3 ini gimana. Apakah ada yang bisa top up dia atau enggak. Nah sekarang gue pengen menjawab satu buah statement yang gue omongin di depan. Kenapa gue tidak berharap handphone ini menjadi entry level new normal. Jadi semua entry level itu kayak begini minimal spesifikasinya. Enggak. Poco M3 itu di harga 1,9 juta kita harus terima spesifikasinya udah lumayan lengkap dan lumayan tinggi. Dan gue tidak berharap ada lagi yang seperti ini karena gue juga pengen ngeliat kok handphone entry level tapi punya spesialisasi tersendiri. Misalkan, chipsetnya Snapdragon seri 4, layarnya mungkin 720, tapi secara audionya double speaker tapi lebih sempurna. Bass, mid, dan juga treble terdengar dengan sangat baik. Misalnya itu. Mungkin juga baterainya turun, nggak harus 6000, baterainya bisa hanya 4000, tapi layarnya FHD dengan kualitas pewarnaan dan juga kualitas ketajaman yang lebih filmic atau cinematic. Misalkan. Jadi ya intinya adalah Poco M3 ini sangat mudah gue rekomendasikan kalau orang pengen mencari handphone yang all-arounder semuanya sudah ada. Ya, handphone ini sangat mudah gue rekomendasikan. Tapi tetap gue tidak berharap ini menjadi new normal entry level. Tetap gue masih pengen ngelihat handphone-handphone lain bermain di space ini dengan spesialisasinya masing-masing. Karena kalau misalkan semuanya pengen membuat handphone seperti ini, udah ada namanya Poco M3. So, have fun. Make some other phone yang juga membuat kita terkesima di harga 1 jutaan. I'll be waiting. Katanya ada yang mau keluar sebentar lagi. Harganya 1 jutaan, tapi brand ternama, speknya sih yang bikin gue penasaran bakal kayak gimana. Anyway, that was the video for today. Satu hal yang pengen gue tahu adalah gimana pendapat lo tentang si Poco M3 ini. Tertarik? Overrated? Atau mungkin lo ngerasa lebih baik yang lain-lainnya? Ya tulis di kolom komentar. I wanna know, I want to listen, dan jangan lupa sambil menuju kolom komentar hit like, karena semakin banyak yang nge-like, katanya video ini bakal semakin banyak tersebar. Mungkin insya Allah bisa ngebantu orang-orang yang juga lagi mencari semacam pencerahan apakah si Poco M3 ini is the phone for them or not. Ya, pada dasarnya begitu saja video ini. I will see you on the next one. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.